Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK. Dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan akan langsung Pak melalui atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada 2 kali tidak ada 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya ayo para pemimpin KPK jangan mau
bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada itu sudah ditangkap, apalagi di Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Di sini juga teman-teman terdapat komentar proses hukum Jokowi jangan sampai lepas jika terbukti. Di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar seperti udah saudara-saudara semua, kalau juga dijemput aja Jokowi biar polisi malu rakyat yang jemput. Di sini juga teman-teman terdapat komentar bravo teman-teman pendemo yang membela kebenaran. Ya, di situasi ini sekarang teman-teman terdapat para mahasiswa mendemo Jokowi karena ternyata di isu-isunya Jokowi mempunyai ijazah palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Maju terus mahasiswa, jangan kendor untuk menegakkan keadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar siap-siap siapapun yang membela Jokowi akan mendapat balasan yang setimpal karena sudah jelas si Jokowi terkorup dan merusak negara Republik Indonesia ini ya teman-teman ya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar terima kasih para pejuang kebenaran dan kejujuran, jangan pernah berhenti penegak hukum, silakan tangkap siapa saja yang pelaku kecurangan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar semoga KPK tegak lurus nggak melindungi yang zalim. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar sudah saatnya rakyat ambil tindakan tegas. Semoga KPK tegak lurus nggak melindungi yang zalim. Di sini juga teman-teman terdapat komentar hanya orang satu ini yang bikin negara jadi rusuh, kacau. Lanjutkan adili dan hukum yang bersalah. Oke, di sini teman-teman juga terdapat komentar seandainya seorang mantan presiden diadili, apa kata dunia? Tanpa turun ke jalan, jangan berharap ada perubahan. Semangat adik-adik mahasiswa. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar harusnya yang korupsi itu dipenjara di Nusa Kambangan seumur hidup. Di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar lanjutkan terus NKRI milik seluruh rakyat Indonesia, tidak untuk suka penguasa. Di sini juga teman-teman terdapat komentar hidup rakyat, pemegang kedaulatan, tegakkan kejujuran, keadilan dan integritas demi hukum. Di sini juga teman-teman terdapat komentar tangkap Jokowi penipu dan pembohong. Biar Indonesia aman dan damai. Di sini juga teman-teman ya terdapat komentar Indonesia negara jangan kalah dengan satu orang. Usut tuntas biar selesai masalahnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar mantap. Rakyat se-Indonesia harus bersatu menegakkan keadilan. Di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar salam rahayu buat Bapak Jokowi orang yang sabar. Saya sebagai rakyat kecil tahu ketulusan hati Pak Jokowi. Ya, itu salah satu komentar dari netizen teman-teman. Selain itu teman-teman terdapat komentar juga seperti untuk selamatkan Indonesia revolusi total solusinya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar makasih kita semua bersihkan yang kotor-kotor yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar makasih berbuat baik sempurna untuk keadilan dan kebobrokan dan majulah yang mantap begitu tegakkan kebenaran, amin ya robbal alamin. Di sini buat teman-teman terdapat komentar kalau benar koruptor lanjutkan dan seret pelaku ajukan ke lembaga hukum. Di sini juga teman-teman terdapat komentar mudah-mudahan berita ini benar-benar cepat selesai masalahnya dari yang ijazah sampai korupsi terbongkar. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar kalau pemerintah tidak cepat bergerak tunggu demo besar akan terjadi. Ya, teman-teman di sini juga terdapat komentar selagi masih berwujud manusia termul segera tangkap
proses dan dihukum. Toh berwujud manusia bukan makhluk astral ya. Teman-teman di sini juga terdapat komentar. Rakyat Indonesia berjuang demi kebaikan Indonesia ke depannya serta menegakkan keadilan. Siapapun yang melakukan korupsi harus diproses dengan dihukum yang ada di Indonesia. Jangan sampai pandang bulu dan apapun jabatannya. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar. Sudah saatnya KPK dan Kejaksaan bekerja yang jujur. Rakyat sudah muak dengan tingkahnya Mulyono. Selama kepemimpinannya banyak kasus yang tidak diselesaikan, berhenti di tengah jalan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar yang lain. Upaya seluruh masyarakat dan mahasiswa termasuk tokoh pembela kebenaran dan presiden tidak melarang karena keinginan masyarakat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Betul, dukung semua rakyat, tuntut ke jalan semua. Sudah waktunya Jokowi diadili. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Mari bersama berdoa yang benar, tetap benar, yang salah tegakkan hukum. Kita negara hukum, ayo semangat, jangan kendor demi anak cucu ke depan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar ya. KPK sendiri sudah merespon tuntutan masyarakat. KPK masih mencari saat yang tepat karena yang dihadapi sangat kuat. Betul sekali itu teman-teman ya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Pilih pimpinan yang tidak tersendera hukum maupun politik balas budi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Daripada Jokowi dikejar-kejar soal ijazah palsunya, lebih baik ungkap korupsinya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Seret ke jalan biar masyarakat yang menghukum, biar mati dicincang oleh masa manusia biadab di dunia ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Semoga rakyat yang cerdas tidak terprovokasi yang memicu adu domba. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Rakyat yang jemput paksa Jokowi apabila KPK tidak berani panggil dan polisi juga tidak berani tangkap soal ijazahnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Maju terus pejuang, mudah-mudahan Allah memudahkannya, amin. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Ya, zamannya Jokowi KPK dilemahkan, apa berani KPK menindak Jokowi karena dia diangkat Jokowi. Sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.